Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Kabir ya Basit ya Hafiz ya Rafiq ya Mu'id ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa qahiru fawqa 'ibadihi wa huwa hakimul khabir. Sobat Islamku keren yang saya muliakan, kali ini kita akan membahas sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahir dan Al-Qahhar maknanya sama dari kata Qahara. Qahara artinya keunggulan dan kekuatan. Qahir artinya yang paling unggul, ya, yang paling kuat. Al-Qahir adalah sifat Allah Ta'ala yang berarti menguasai segala sesuatu, mengungguli segala sesuatu. Nah, kalau Al-Qahar itu wazan mubalaghah dalam bahasa Arab, itu dari kata fa'al, ya, sehingga menjadi qahar. Apa maknanya? Yaitu yang menguasai seluruh makhluk, dan semua makhluk lemah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh makhluk, seluruh penghuni alam raya ini mengikuti kekuasaannya. Tidak ada yang mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lepas dari kehendaknya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, tidak ada sesuatu yang diam, yang bergerak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki ada, ya tentu akan ada. Jika Allah tidak menghendaki, tentu tidak akan terjadi. Seluruh makhluk fakir, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan untuk dirinya sendiri. Ya, kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keburukan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak bisa menolak sama sekali kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya Allah Qahir, yang menguasai, yang mengungguli, yang maha gagah perkasa. Di mana tadi dikatakan semua makhluk itu lemah, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri mengartikan Al-Qahir ini demikian, yaitu wa huwa qahiru fawqa ibadi. Ya, dia, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 19, ya, kalau dihitung bismillahnya sebagai ayat 1, dan juga di surah Al-An'am ayat 62, kalau basmalahnya dihitung sebagai ayat 1, kalau tidak dihitung sebagai ayat 1, tentu ayatnya adalah dikurangi 1, ya, ayat 61. Yaitu wa huwa qahiru fawqa ibadi wa huwa hakimul khabir. Nah, ini surah Al-An'am ayat 19. Bahwa dan dia maha unggul di atas hamba-hambanya, dan dia maha bijaksana, maha mengetahui. Sobat Islam keren yang saya muliakan, para nabi yang datang ke dunia ini senantiasa memberi peringatan dan kabar suka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat, kita saksikan di dalam sejarah begitu banyak para penentang, begitu banyak orang-orang yang tidak mempercayai, tidak menerima, bahkan justru menentang para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah nanti Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menunjukkan manifestasi kegagahannya,
sifat qaharnya, sifat qahirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Raja Namrud kita lihat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia tidak mempercayai, bahkan cenderung menentang, dan bahkan dia sendiri menganggap dirinya Tuhan. Ya. Hingga akhirnya beliau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serangan nyamuk yang luar biasa. Sehingga Raja Namrud dengan bala tentaranya yang gagah perkasa itu tidak berdaya. Itulah. Kemudian Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat bagaimana Fir'aun ya, dengan bala tentaranya, dengan pembesar-pembesarnya yang gagah perkasa, dikatakan ada Haman, ada Korun ya, itu ditenggelamkan di Laut Merah. Karena apa? Karena Fir'aun dan bala tentaranya dan pembesar-pembesarnya itu berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut-pengikutnya. Sehingga Allah SWT menunjukkan sifat qahirnya, sifat qaharnya, sifat unggulnya, sifat gagah perkasanya. Sehingga seluruh makhluk begitu betapapun kuatnya, betapapun dia memiliki pasukan yang luar biasa sekalipun, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada apa-apanya. Kekuasaannya hancur. Dia dengan tentaranya pun ditenggelamkan karena waktu itu mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya. Di tempat lain kita lihat Abu Jahal juga ya, yang menentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana beliau di medan perang justru menantang Allah Ta'ala dengan mengatakan, turunkan kami, katanya. Kalau begitu di surah Al-Anfal ayat 33 itu kita ada kisahnya. Bagaimana beliau justru meminta azab. Jika memang katanya Rasulullah dengan para pengikutnya itu benar, sehingga beliau mati, terbunuh. Terjadi angin topan, sehingga beliau sendiri kena. Inilah ya, bahwa para penentang utusan Allah SWT senantiasa gagah. Karena dia menentang kegagahan, menentang keunggulan, keperkasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus daripada para utusannya itu. Kita lihat lagi yang lain, coba kita lihat kaum Ad ya. Itu dikirim angin taufan. Itu ada terekam di surah 41 ayat 17, surah 54 ayat 20 dan surah 69 ayat 7. Kemudian kaum Samud ya, dikirim gempa bumi. Itu di surah 7 ayat 79. Di surah lain dikatakan ledakan. Surah 11 ayat 68. Kemudian di tempat lain juga dikatakan halilintar. Surah 41 ayat 18. Juga ledakan yang dahsyat, itu ada di surah 69 ayat 6. Kemudian umatnya Nabi Lut juga ya, itu dikatakan dikirim diazab dengan batu-batu tanah, badai batu ya. Itu ada di surah 11 ayat 83 dan surah 15 ayat 75, juga surah 54 ayat 35. Kemudian kaum Midian, kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, itu juga diazab dengan gempa bumi yang dahsyat. Sehingga dilantakkan, tidak berdaya. Mereka yang merasa dirinya kuat, merasa punya bala tentara yang banyak, punya kerajaan yang besar, sehingga menganggap dirinya Tuhan. Kemudian sudah begitu menentang
mau berusaha mau membunuh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Karena Allah taala adalah Al-Qahir, yang paling unggul. Inilah sunnatullah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang utusan, seorang rasul. Sobat Islam itu keren yang saya muliakan. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir dan Al-Qahar ini ada di beberapa surah, ya. Dan di surah Sad 66 ini dikatakan Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahar. Katakanlah aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Unggul. Jadi ini Rasul-Rasul menyampaikan bahwa mereka adalah pembawa kabar suka dan pemberi peringatan. Peringatan dari azab Allah SWT kalau mereka tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kemudiannya? Ada yang beriman, ada juga yang menentang. Sehingga kemudian tadi Allah Ta'ala menunjukkan keunggulannya bagi siapa yang menentang, yang berusaha menggagalkan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cengkraman kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau taat, melawan. Kemudian kita lihat di tempat lain di surah Az-Zumar ayat yang kelima. Kalau bismillahnya dihitung sebagai ayat pertama, ya. Law aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahu wahidul qahar. Sekiranya Allah berkehendak mengambil seorang putra, tentulah dia memilih dari apa yang diciptakannya sesuai apa yang dikehendakinya. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Unggul. Jadi Allah Ta'ala kalau memang menghendaki, ya, untuk mengambil seorang putra, ya tentu dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan sangat mudah. Tapi Allah Ta'ala Maha Unggul, Maha Perkasa, Maha Berkuasa, Maha menciptakan segala-galanya, tidak perlu seorang putra. Hingga Allah Ta'ala Maha Esa. Biasanya disandarkan Wahidul Qahar di beberapa ayat. Maha Esa dan Maha Berkuasa, Maha Unggul. Kemudian di surah lain, ya, di surah Al-An'am yang tadi ayat 62, ya, yaitu wa huwa qahir fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dia Maha Unggul di atas hamba-hambanya, dan dia mengutus penjaga-penjaga bagimu hingga apabila maut menjelang salah seorang di antaramu, utusan-utusan kami mewafatkannya dan mereka tidak melalaikannya. Jadi kalau sudah maut menjelang, bagaimanapun Raja Namrud berusaha masuk ke dalam gedung, ke dalam ruangan yang menurut dia seekor nyamuk pun gak akan bisa masuk. Tapi bagaimana meskipun dia lari ke ujung dunia, tetap karena dia adalah menentang Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Islam keren yang saya muliakan, tentang sifat Al-Qahar ini ada di surah Yusuf ayat 40 sampai 41, di mana dijelaskan, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun
amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam sedang menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mana mereka itu lemah, tidak bisa memberikan kebaikan dan keburukan, tidak bisa menciptakan jin, manusia, pepohonan, tumbuhan, kemudian dan yang mana seluruh makhluk itu diciptakan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluk butuh akan penciptaan, akan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana, kata Nabi Yusuf, hendak disamakan antara Tuhan yang mereka sembah, yang tidak berdaya, yang lemah, yang fakir, yang dhaif itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gagah, yang maha unggul. Inilah, maka di situ Nabi Yusuf menyebutkan nama Al-Qahhar, ya, untuk memberikan pemahaman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik, pencipta segala sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat. Sementara selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki apa-apa. Kemudian di surah yang lain, itu kita baca di surah Ibrahim ayat 49, ya. Dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barzu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika diganti bumi ini dengan bumi yang lain, dan begitu pula seluruh langit, dan mereka akan tampil menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Unggul. Ini adalah kejadian yang waktu itu dijelaskan di surah Ibrahim ini, yaitu pada saat terjadinya Fatah Mekah. Kemudian Nabi Muhammad beserta umat Islam datang memasuki kota Mekah dengan 10.000 prajuritnya yang tidak disangka-sangka. Dengan kegagahan pasukan umat Islam, yaitu menunjukkan bahwa dengan jatuhnya kota Mekah dan tegaknya Islam di Arabia ini sebagai satu kekuatan yang dahsyat, maka seolah-olah dikatakan terwujud, ya, atau terbentuk lagi alam semesta baru, bumi baru dan langit baru. Tertib lama telah digantikan, dilenyapkan dengan tertib baru yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Peristiwa itu menunjukkan kemahagagahan, kemaunggulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di pihak kaum muslimin. Bagaimana mereka dulu ditindas umat Islam itu. Pertama Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, berdakwah, nah itu diperangi, dianiaya begitu hebatnya. Ada yang sampai ditarik badannya dengan berlawanan arah oleh kuda, ya, kepalanya ke arah yang lain, kakinya ke arah yang lain. Ada yang ditimpakan batu besar, dijemur, dipanas terik matahari, ditimpakan batu besar dadanya. Itu penyiksaan-penyiksaan yang sudah mencapai puncaknya waktu awal-awal Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Tapi bagaimana kemudian dengan sifat maha unggulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegagahannya mendukung Nabi Muhammad SAW dan umat Islam waktu itu, sehingga Mekah yang dulu mereka diusir, umat Islam diusir dari Mekah, bisa direbut kembali, bisa
dapat kembali. Inilah kemahagagahan, kemahakuasaan, kemaunggulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para penentang ya, ketika terjadi patah muka malah ada yang minta maaf, ada yang nampak tidak berdaya sama sekali ya. Ada yang berusaha mau kabur dan lain sebagainya. Dulu padahal umat Islam begitu lemah. Sobat Islam keren yang saya muliakan. Jadi itulah ya, beberapa ayat ya, yang menjelaskan tentang sifat Al-Qahir dan Al-Qahar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun ditemui kata Al-Qahar dan Al-Qahir, itu jelas menunjukkan sifat kemahaunggulan, kemahagagahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya, kegagahannya. Semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan di bumi ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Islam keren yang saya muliakan, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.